udah mau datang ke sini. Sebelum itu aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama aku Sita Pria, aku dari Bimbingan dan Konseling dari Universitas Lampung. Kalau gitu aku mau nanya nih, siapa namanya? Nama saya Nazwa Al-Fadila dari program studi PG PAUD dari Universitas Lampung juga. Kita satu kampus berarti ya, cuma beda prodi doang. Terus sebelum kesini kamu mau kemana? Tadi sih dari kos temen dulu Kak, baru kesini. Terus tadi di kampus ada ini nggak? Ada mata kuliah atau ada kegiatan atau gimana? Tadi sih jam 10 tuh ada UAS, terus niatnya tadi jam 1 cuma ada UAS kan, tapi nggak jadi, diundur harinya. Emang tadi puasa apa? UAS makul manajemen pendidikan. Oke. Di sini aku mau mulai bertanya ini. Jadi niat kamu kesini tuh mau menceritakan tentang apa? Mau menceritakan tentang seseorang yang sangat ngeselin Kak. Kenapa tuh kamu bisa ngeselin? Ngeselin banget. Dia itu teman aku dari TK. Iya. Nah, sudah aku percaya banget nih Kak, deket banget. Terus tiba-tiba dia itu suka ngomong-ngomongin aku di belakang gitu. Aku tahu tuh dari orang karena ya tahu sendiri namanya teman langsung ngomongin langsung depan gitu kan. Terus aku tahu tuh, terus aku kayak ngerasa kayak wah ternyata kamu kayak gini ya sama aku, padahal aku selalu dukung dia gitu, kayak baik-baikin dia di depan orang-orang kayak gitu. Terus kamu bisa tahu itu dari orang lain? Iya. Terus gimana tanggapan kamu soal itu? Tanggapan aku sih, aku sedih Kak, kayak kamu tuh teman aku yang udah kayak aku anggap saudara sendiri, kok kamu bisa sih kayak gitu sama aku tadi. Oke, aku ngerti sih gimana rasanya jengkel dengan perasaan kamu pas tahu itu. Terus dia sekarang masih gimana gitu ke kamu kan? Dulu terakhir kita chatan gitu udah lama sih Kak, udah 2 tahun yang lalu, cuma kayak sekedar nanyain kabar, habis itu udah hilang, gak pernah chatan, gak pernah ketemu lagi. Lalu dia sampai sekarang masih maksudnya kamu dengar dari orang lain atau dari teman-teman yang lain kalau dia masih suka ini nggak? Enggak sih Kak, udah kayak bener-bener hilang gitu dia tuh, kita bahkan gak sefollowan IG lagi. Dari kapan itu? Dari 2 tahun yang lalu. Emang kalau boleh tahu dia itu kayak cerita atau kayak ngejelekin kamu tuh kayak gimana? Dia itu tipe orang tuh yang gak mau kalah gitu loh Kak, karena dulu kan kita tuh sekelas terus kan, terus kalau bisa dibilang tuh kan kalau dulu kan udah kayak ranking-rankingan gitu kan, dulu aku selalu di atas dia. Nah dia tuh mungkin gak suka gitu ya kalau misalnya ada yang di atas dia gitu. Terus Terus ya itu akhirnya dari situ dia mulai kayak ngejelek-jelekin aku gitu di depan orang-orang, padahal aku sama dia tuh baik banget gitu. jadi kalian tuh teman dekat gitu ya, jadi kamu ngerasa kayak kesel kok bisa gitu kalian temenan dekat tapi dia ngejelekin kamu gitu Ya, lalu terus dia gimana? ya tuh dia ngejelekin aku kan, terus aku kayak ya udahlah, mau dia temen aku loh, masa aku mau jelekin dia juga gitu, biarlah dia ngomongin aku gimana ke depan orang gitu. Jadi kayak emang tiba-tiba banget ya dia gak suka terus kayak ngejelek-jelekin kamu gitu ya. Terus kalau boleh tahu kamu gimana sih dulu sama dia deketnya? Dulu tuh kita tuh bisa dibilang kemana-mana bareng Kak, kayak misalnya ngaji, terus sholat di masjid, terus buka bareng di masjid, terus jalan-jalan nyari jajan gitu, apa jalan-jalan nyari nanas gitu kan. Dan rumahnya dia itu nanasan gitu kan Kak, terus selalu bareng. Terus kalau main-main di rumah, masak-masakan selalu sama dia. Tapi semenjak naik SMP gitu, dia udah punya teman baru nih. Aku juga ya beda kelas kan tuh, kita SMP beda kelas. Terus aku punya teman baru, dia punya teman baru. Di situ dia kayak bilangin aku ke teman barunya gitu. Terus dari situ teman barunya tuh kayak ngeliat aku kayak sini. Aku bilang kenapa sih orang-orang ini pada ngeliat aku kayak gitu. Terus akhirnya ada tuh temen dia bilang ke aku, kamu tuh ceritain gini-gini loh Wah sama temen mas ini gitu. Jadi dia kayak nyeritain itu ke teman-teman deket dia yang baru gitu. Jadi kayak seakan-akan kamu tuh sebenarnya jelek itu di
cerita dia sebenarnya nggak kayak gitu gitu kan. Lalu terus itu kayak mana? Terus aku bisa dia lah, aku nanya kamu maksudnya ngomongin kayak gitu, ngomongin aku kayak gitu terbang gimana gitu kan. Terus kata dia kayaknya masalah buat kamu lah. Ya justru masalah dong, kamu ngetain aku yang aneh-aneh di depan orang kayak gitu. Terus sampai ibu aku nanya kan, kamu berantem tah sama ini kayak gitu kan. Terus aku enggak kok, kita baik-baik aja kayak gitu. Terus kok dia kalau main ke rumah kayak gitu. Terus aku ya mungkin lagi banyak tugas atau gimana kayak gitu. Jadi dia tuh kayak ini ya suka, mungkin karena mungkin ya bisa jadi dia juga karena merasa kayak kalau sekarang kamu tuh udah jauh sama dia, kamu udah punya teman baru, mungkin bisa jadi karena itu. Terus gimana tanggapan kamu sama dia lagi? Ya kalau misalnya dia mau ngajak aku lagi atau mau ngajak main ya aku mah oke-oke aja gitu. Tapi setelah chatan itu dia nggak ada bilang maaf sama sekali. Jadi kayak aku masih mau nunggu bilang maaf ya. Oke, aku paham gimana perasaan jengkelnya sebenarnya ke dia gitu kan, kayak kalian udah deket tapi malah dia sekarang malah seakan-akan ngejelekin kamu ya mungkin sekarang udah berhenti tapi kan kayak ini pasti ngerasain jengkel kan ya. Terus pas dia nyeritain kamu kan sempat ngobrol sama dia, terus itu kayak dia makin besoknya atau di selanjutnya tuh dia makin ngejelekin kamu atau gimana? Kita malah kayak jaga-jaga gitu loh kak, kayak dia ngeliatin aku sini tapi aku ngeliatin dia ya udah gitu, kayak nggak berasa udah nggak kenal lagi gitu, nggak pernah kenal nggak pernah. Kamu kayak dia ngeliatnya yang bersisi ya, kan kamu menurut kamu ya udah biasa aja, terus kayak kamu akhirnya kamu udah ya udah orang asing gitu kan, terus itu gimana? Terus sebelum kita langsung kontak gitu kak, kita tuh sempat ketemu karena kan dia udah pindah rumah ya. Kita sempat ketemu gitu, terus ya dia tetap kayak nggak suka gitu. Aku nggak tahu ya masalahnya apa. Aku pikir kayak dia mau baik-baik aja tapi ternyata masih kayak sinis gitu kak. Karena aku jadi bingung kan mau nanggepinnya gimana. Jadi kataku alah ya udahlah urusan dia, aku juga nggak ada masalah kan sama dia kayak gitu. Terus sampai sekarang dia nggak kayak masih tiba-tiba nanyain kabar atau gimana gitu? Nggak pernah sama sekali kak. Tapi benar-benar dia langsung hilang gitu aja atau masih? Aku yang menghilang sih kak, karena aku nggak mau ngurusin dia. Oke, jadi kamu sekarang udah kayak ngerasa udah ya kan juga udah kemarin yang juga udah jalan kamu gitu ya kan. Terus menurut kamu kalau masih misalnya kalian ketemu lagi gitu kan, terus abis itu dia ngajak kamu untuk tunangan, kalian untuk ngobrol, itu gimana kamu? Aku sih ya ayo gitu, karena selama ini kan kayak kita dari TK gitu, dari bayi sama-sama terus gitu. Tapi cuma karena masa dia nggak mau kalah saing sama aku, sampai segitunya sih sama aku kayak gitu. Terus kamu menurut kamu dia ada rasa gimana ya, dia kan belum menurut kamu, dia ada rasa masih buat ngobrol sama kamu gitu, karena kan kamu kan udah kenal dia dari lama gitu kan. Mungkin ada kak, tapi mungkin dia gengsi nggak kayaknya kak, karena sekarang kan ibunya juga masih sering main ke rumah aku gitu. Tapi dia nggak pernah ikut, biasanya dia selalu ikut kalau misalnya ibunya main ke rumah aku kan, kayak gitu sih kak. Emang dia sekarang pindahnya jauh, rumahnya jauh dari kamu ya? Jauh kak, dia di Bengkulu sebenarnya. Lalu kamu kayak cerita gitu gak sih ke orang rumah kamu atau ke teman-teman kamu, kenapa kayak kamu juga mempertanyakan sih kenapa sih dia sebenarnya kayak gitu gitu, emang benar-benar yang dia merasa nggak suka kamu lebih mulia ke dia atau gimana? Kalau cerita ke orang tua sih enggak sih kak, karena takutnya pandangan orang tua aku ke dia nanti beda lagi. Terus kalau misalnya cerita ke teman, pernah cerita, karena dulu kan kita tuh sebenarnya tuh ada 7 orang, empat cowok, enggak deh, 3 cowok, 3 cowok, 4 cewek. Nah yang satu ini yang problematik gak sih? Karena
dia doang yang menjauh dari kita berenam. Karena berenam nih kayak ya udahlah biasa aja gitu ke dia, tapi dia sendiri yang ngejauh gitu. Tapi dia kayak beneran gitu sama teman-teman. Dia nggak berani cerita ke 6 orang ini gitu, karena ya ke 6 orang ini kayak kita tuh kan dari kecil terus sama-sama terus gitu bertujuh ini, tapi malah dianya kayak gitu ya udahlah. Terus teman-teman kamu yang berenang ini tahu nggak kalau dia tuh suka ngomongin kamu? Tahu, aku cerita ke mereka, terus tanggapan mereka kayak ya udah wah sabarin aja, namanya juga teman sendiri kayak gitu. Tapi kayak kamu merasa kayak masa kamu temennya cuma gini sih, itu tuh benar? Iya, aku bilang kayak gini, masa kan kayak gitu doang sih ngomongnya, kan nggak ada kan berpihak ke aku kayak gitu kan, kayak merasa kan harus sama aku aja, nggak sama dia kayak gitu. Jadi kamu sempat berpikir untuk kayak kalian sama aku aja gitu. Padahal kan sebenarnya sama kamu jadi penengah antara kamu sama dia gitu kan ya. Terus dia gimana kata teman-teman kamu juga emang benar-benar jauh gitu atau emang kayak mereka kadang dia masih kadang suka mendekat atau gimana? Dia tuh kadang suka mendekat sih sama berenang ini, kalau sama aku tapi bener nggak mau mendekat. Mungkin sampai sekarang juga gitu. Oke, makasih ya udah mau mendekatin. Jadi menurut aku lebih baik kamu mungkin emang salah juga, cuma kayak lebih baik kamu cerita ke teman-teman beranitan lebih sekarang kayak tanyain lagi gitu ke mereka kayak enaknya gimana ya sama dia, biar maksudnya biar baikan aja sekarang itu, jangan kayak ngasih kayak sekarang ini kan sekarang kan kamu ngasih kan sama dia. Lebih baik kayak kamu tanya ke teman kamu, lebih baik kayak cek nggak ya, tanyain nggak ya gimana kabar dia tuh, emang salah dia, cuma setidaknya nggak salah kan kalau kita yang nggak ada salah nanyain duluan ke dia gitu kan ibaratnya. Terus Kalau menurut aku tuh ya Kak, aku mau masukin duluan tuh karena aku tahu ya gengsi yang Kak, penting dia duluan aja sih kan, punya salah masa harus aku duluan gitu. tapi emang kamu kayak nggak mau mulai gitu kan ya, setidaknya jujur banget. Ya kalau mau dibilang mau belajar apa enggak ya mau Kak, tapi kan gengsi aku tuh tinggi loh Kak. Terus kalau kamu sama teman-teman kamu nih sama yang benar itu masih dekat? Dekat, kadang kalau malam gitu kalau senggang teleponan atau PC sekedar ya cuma nanyain kabar gitu. Terus ngobrol-ngobrol gimana kan di rumah, gimana di rumah itu gimana. Tapi kalian kayak nggak pernah kayak bertanya kayak gimana ya kabar dia? Pernah waktu itu siapa temen aku yang cowok, dia buka wawancara kayak tahu nggak sih ini sekarang kayak gini loh, ini kayak gini gitu, aku kayak cuma oh gitu ya kayak gitu doang. Oh berarti teman-teman kamu tuh masih bisa kayak ngeliat dia gitu, ngapain lewat kelas story dan lain-lain gitu ya. Tapi kan karena kamu udah mau jadi dari dia juga jadi kayak jauh gitu ya. Oke, mungkin saran dari aku sih yang tadi tuh ya, kalau kamu nanti misalnya nanti kamu udah berdamai juga sama keadaan, kalau kamu niat atau kamu bisa dia aja gitu, tanyain gimana keadaan dia sekarang gitu sih. Tapi kalau kamu sekarang masih untuk membantu kamu juga gak apa-apa. Sekarang kamu bener-bener berdamai sama keadaan sekarang. Makasih ya kak ya sarannya. Iya, oke. Mungkin kita akhirin aja ya sesi konseling kali ini. Aku mau ucapin banyak makasih kamu udah banyak udah makasih udah datang dan mau menceritakan apa yang ada di pikiran kamu sekarang. Jadi aku ucapin terima kasih ya. Yang juga maksudnya makasih banyak kakak udah dengerin cerita aku. Iya sama-sama. Besok kalau emang misalnya kamu ada cerita emang yang pengen kamu ceritain lagi, aku juga nggak pada teman kesini lagi ya. Terima kasih.